warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda. Nomor pokok mahasiswa 229022495759. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 pukul 7.30 WITA, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara tatap muka di sekolah saya, UPTD SD Negeri 141 Bardu, Kabupaten Bardu. Berikut ini uji kinerja saya dengan materi pembelajaran yaitu tema 3 subtema 2 pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, semangat ya. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah sarapan Ji tadi pagi? Sudah, Bu. Ya, betul sekali ya. Sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Sarapannya juga tidak perlu Banyak-banyak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita Berdoa. Betul sekali. Kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah. Baik, silahkan diarkam untuk memimpin doa. Seluruhnya siap, Rab. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali. Oke. Nah, baik, dengarkan namanya baik-baik ya. Ahmad Fadil, Bu. Aisyah Aprilia, Hadir, Bu. Andika Ramadan, Hadir, Bu. Andi Alesa, Hadir, Bu. Andi Arkam, Hadir, Bu. Andi Muhammad Rafi. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, pertahankan kehadirannya Nek ya. Bagus, setiap hari begitu. Oke? Nah, sekarang siapa yang ingin memimpin lagu Indonesia Raya? Siapa lagi? Nur Hidayah yang paling pertama, kasih naik tangan. Oke ya. Seluruhnya siap, Rab. Indonesia tanah airku.
masih ingat materi pelajaran kita sebelumnya? Ayo, angkat tangan yang masih ingat. Ada yang masih ingat? Bukan? Oke, siapa lagi? Bisa apa? Tanya jawab. Wawancara itu adalah apa? Wawancara adalah melakukan tanya jawab. Nah, siapa orang yang diwawancarai? Apa namanya orang yang diwawancarai? Narasumber. Iya, betul sekali ya, Dek Sarah. Yang diwawancarai itu adalah narasumber. Orang yang mengetahui akan informasi yang ingin kita ketahui. Sekarang, gambar apa ini di atas? Kebun binatang. Nah, kira-kira kenapa hewan tersebut berada di dalam kebun binatang? Karena mau dijaga. Angkat tangan. Oke. Mau dijaga. Karena mau dijaga. Apalagi Nasahira? Mau di apa lagi? Kenapa harus di dalam kebun binatang? Ayo. Tidak usah malu-malu Sahira. Ayo. Untuk apa nak? Karena mau dijaga dari perburuan. Apa lagi? Oke, Hidayah. Untuk dilindungi. Oke. Kira-kira hewan apa saja yang berada di dalam kebun binatang? Terusan lagi. Apa? Gajah. Andi Sarah. Jerapah. Siapa lagi? Oke, Aisyah. Apa Aisyah? Zebra. Oke. Supaya hewan tersebut tidak punah. Jadi sesuai dengan pelajaran kita hari ini ya. Yaitu tujuan pelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama adalah menganalisis tentang pentingnya peran hewan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, yang keenam yaitu melalui kegiatan menyimak video pada PowerPoint, kalian mampu menampilkan informasi hasil identifikasi pelestarian sumber daya alam hayati burung cendrawasih bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Jadi, setelah kita mencapai ke 6 tujuan pembelajaran ini, manfaat yang akan kita peroleh yaitu kalian nanti bisa membuat atau melakukan wawancara. Membuat pertanyaan dulu, baru melakukan wawancara. Yang kedua, kalian nanti akan bisa membuat poster. Paham? Yang ketiga, kalian nanti akan mengetahui bagaimana manfaat kupu-kupu dalam lingkungan. Bisa? Dipaham? Itulah manfaatnya yang akan kita pelajari. Selanjutnya ibu akan menampilkan gambar. Nah, kira-kira hewan apa namanya ini di atas? Burung cendrawasih. Burung apa? Cendrawasih. Burung cendrawasih. Di mana kalian pernah lihat burung cendrawasih? Di televisi. Di televisi. Dan pernah lihat secara langsung. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Tidak. Alfan pernah lihat? Di mana Alfan pernah lihat? Di gunung? Wah. Jadi kebanyakan hanya pernah melihat di gunung. Pernah melihat di televisi. Di mana lagi selain televisi? Di buku. Di mana lagi? Di internet. Paling sering di YouTube. Sering nggak google di YouTube? Sering. Nah, sekarang coba amati baik-baik gambar burung cendrawasih di atas. Amati baik-baik ya. Oke? Jadi gambar di atas sudah benar ya. Namanya adalah burung cendrawasih yang memiliki warna yang apa? Warna yang berbeda, warna yang
cantik, warna yang menarik ya, cerah juga. Oke. Nah sekarang Ibu ingin membagi kalian ke berapa kelompok? 4 kelompok ya. Kita menghitung dari 1 sampai 4. Saya mulai dari belakang dulu. 1, Oke. 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2. oke. Nah, kelompok 1 di bagian sana. Tunggu dulu, belum. 1, 2, 3, 4. Berpindah dengan tertib, tidak bersuara. Oke, silakan berpindah. Ibu akan membagikan LKPD ya untuk dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Kelompok A, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya beserta dengan nama teman kelompoknya. Oke, kemudian baca petunjuknya baik-baik. Ya. Tempat tinggalnya, misalnya kan, di mana tempat tinggalnya komodo, di mana tempat tinggal untuk cendrawasih, apakah manfaatnya untuk hewan itu bagi penduduk maupun masyarakat, dan upaya-upaya untuk melestarikannya. Pertanyaannya harus mencakup itu semua ya. Yang terakhir, ciri-cirinya juga bisa kalian tanyakan, oke? Dan bagiannya bisa. Jangan lupa itu ya. Silakan dilanjut kembali. Dilanjut kembali membuat soal atau pertanyaannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai hasil kerja kelompoknya? Sudah selesai semua? Sekarang kita akan melakukan wawancara di depan kelas. Nah, sekarang kelompok 1. Silahkan memilih kelompok yang ingin diwawancarai. 3. Oke. Nah, kelompok 3 siapa yang dipilih sebagai narasumbernya? Siapa? Kelompok 1 siapa sebagai penanyanya? Kelompok Kita di situ nak, kelompok 4 siapa yang sebagai penanya? Sebagai pewawancara. Oke, Andi Sahra. Nah, yang menjadi narasumber di sini siapa? Yang mau nanti menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, Pilsan. Silahkan Andi Sahra dengan Pilsan untuk ke depan kelas. Kita lihat kelompok 1 dan kelompok 3 melakukan wawancara. Di depan-depan sini, jangan terlalu jauh di belakang. Nah, oke. apakah makanan monyet? Mengapa monyet tinggal di hutan? Karena memang tempat tinggalnya. Bagaimana monyet bisa naik ke pohon? Kapan monyet mencari makan? Saat kelaparan. Di manakah
manakah burung cendrawasih tinggal? Apakah warna burung cendrawasih? Warna-warni. Mengapa masyarakat Eropa sering menggunakan bulu cendrawasih? Karena Nah, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan duduk kembali. Wah, penampilan yang bagus ya. Nah, tadi semua kelompok sudah naik melakukan wawancara dan ada kelompok yang sebagai narasumber dan ada juga kelompok sebagai pewawancara. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang burung cendrawasih. Jadi silakan amati baik-baik ya. Karena Ibu nanti akan memberikan kalian pertanyaan terkait dengan video tersebut. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kita lanjut ya pada pembelajaran berikutnya di tema 3 tertulis kegiatan hidup, untuk tema 2 keberagaman yang hidup di lingkungan dan pembelajaran 1. Kalian siap? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, selama mengamati gambar, kalian mampu membuat pertanyaan belakang kosakata baku untuk wawancara. 2. Aktivitas Nah, bagaimana tampilan video tadi di atas? Sudah diamati? Sudah, Bu. Oke. Kalau Ibu mau bertanya tadi, ada tidak yang sesuai dengan pertanyaan kalian waktu wawancara tadi? Ada? Ada. Di mana tempat tinggal burung cendrawasih? Nah, ada juga tadi yang bertanya mengapa katanya siapa tadi itu yang bertanya? Yang tentang burung cendrawasih kenapa harus dilindungi? Ada kan? Ya. Jadi ada tadi jawabannya di atas kan? Dia harus dilindungi karena kenapa? Karena oke, dia harus dilindungi dari perburuan liar karena dia sudah langka. Oke, lanjut. Jadi tadi kalian sudah membuat beberapa pertanyaan yang untuk persiapan wawancara dan sesuai dengan yang ada di tampilan video. Nah, ada berapa warna burung cendrawasih? Ada bermacam-macam. Ada warna apa saja tadi? Oke. Yang mana tadi jenis cendrawasih yang harus dilindungi? Cendrawasih kuning kecil, cendrawasih kotak, cendrawasih merah, cendrawasih toa. Betul sekali. Cendrawasih kecil, toa, cendrawasih raja, Kotak. itu yang harus dilindungi. Satuannya sudah dilindungi karena dia sudah hampir punah. Apa akibat kenapa dia hampir punah? Iya, karena adanya penangkapan dan perburuan liar. Apa kira-kira manfaatnya burung cendrawasih? Bulunya. Iya, bulunya, apalagi bulunya digunakan untuk topi wanita di Eropa. Nah, itulah yang membuat banyak perburuan untuk cendrawasih karena bulunya yang cantik, lembut. Indah. Iya, betul sekali, pintar semua. Di Indonesia itu terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan atau keanekaragaman hayati yang memiliki manfaat untuk kita semua, untuk kita gunakan. Tapi kita juga harus melindunginya, kita juga harus melestarikannya. Jangan cuma diburu, makanya nanti dia sampai habis. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada tidak hewan yang berwarna-warni lagi lainnya? Ada, Bu.
Apa? Kupu-kupu. Apa? Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Ulat bulu. Ulat bulu. Oke, jadi hewan yang berwarna-warni lagi lainnya adalah kupu-kupu. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan tentang kupu-kupu. Jadi silakan lagi diamati baik-baik ya. Yuhu, ini dia yang ditunggu-tunggu. Lengkap sudah proses metamorfosis kupu-kupu. Proses keluarnya kupu-kupu dari kepompong ini biasanya berlangsung di pagi hari. Ya inilah yang kupu-kupu lakukan jika ia sedang merasa beranjak. Ia akan mengeluarkan cairan ini untuk melindungi dirinya. Saat ada predator yang mengincar, kupu-kupu akan berkamuflase mengamankan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sementara strategi lainnya, kupu-kupu juga bisa membuat warna sayapnya menjadi sangat terang untuk menandakan jika ia sangat. Tadi ada yang mengatakan kalau lingkungannya asri atau banyak bunga-bunganya berarti menandakan lingkungannya itu adalah tidak tercemar, menandakan kupu-kupunya akan berwarna cerah juga. Betul sekali. Sebaliknya, kalau warna kupu-kupunya sudah kusam atau gelap, berarti daerah tersebut apa? Iya, sudah tercemar. Jadi itu nih, lingkungan dengan kupu-kupu itu saling bekerja sama. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD yang dikerjakan secara individu atau secara mandiri. Nah, sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tunggu dulu. Kembali tanpa bersuara dan dengan tertib. Oke, silahkan kembali. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kenapa kok kembali di sini? Siapa tadi? Oh iya. Rapid silahkan ke situ. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Bagaimana? Susah atau gampang? Susah dan gampang. Tepuk tangan dulu untuk semua. Karena sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana yang susahnya? Di mana yang letak susahnya dulu? Apa akibatnya ini kupu-kupu? Nah, soal keberapa yang susah? Tiga. Tapi bisa dijawab? Bisa. Oke, nah sekarang siapa dulu yang ingin naik pertama mempresentasikan hasil kerja di LKPD-nya? Ayo, siapa dulu mau naik pertama? Nggak usah malu-malu, langsung angkat tangan saja. Oke, Pirsan, silahkan nak Pirsan. Iya. Gimana kupu-kupu hidup di pohon? Bagaimana peran kupu-kupu bagi tumbuhan? Bermanfaat bagi tumbuhan. Apa akibat jika kupu-kupu mengalami kepunahan? Bunga-bunga tersebut tidak akan hidup. Upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan kupu-kupu? Kupu-kupu harus dilindungi dan
harus dijaga. Siapa saja yang harus melindungi hukum manusia. Oke. Nah, sekarang Nafisa ingin menunjuk siapa? Siapa? Oh, Rafif. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tirsa. Nah, sekarang salah satu cara untuk melestarikan kupu-kupu yaitu bisa kita dengan membuat poster. Tahu dibilang poster? Tahu. Yang bagaimana itu lagi poster? Gambar. Nah, Gambar dan tulisan. gambar ada. Di mana biasa lihat poster? Di tempat. Di mana? Di mie instan? Di tempat umum. Ditempel-tempel di tempat yang ramai. Jadi poster itu adalah media publikasi yang berupa gambar, tulisan, atau kombinasi dari keduanya yaitu gambar dan tulisan. Jadi ciri-ciri poster itu dicetak di atas kertas atau kain. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan santun. Nah, perhatikan contoh poster di atas. Bagaimana warnanya? Berwarna-warni. Berwarna? Warni. Apakah menarik menurut kalian? Menarik. Kira-kira kalau tidak ada warnanya itu menarik kah? Tidak. Nah, betul sekali ya. Poster itu harus menarik. Lihat kalimatnya. Apakah kalimatnya panjang-panjang? Tidak. Bagaimana Pak kalimatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, singkat, padat, dan jelas. Jadi informasi yang ingin disampaikan adalah buanglah sampah pada tempat. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang cara membuat poster. Nah, silakan diamati anak-anak. Posternya jadi selesai. Nah, apa informasi yang ingin disampaikan di sini, Nak? Lestarikan burung cendrawasih. Lestarikan burung cendrawasih. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpul mulai dari baris pertama dulu, kedua, ketiga, baru keempat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian kertas untuk membuat poster sesuai dengan kreasinya kalian masing-masing. Kemarinnya belum masuk sekolah. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai membuat posternya? Bagaimana gambarnya? Puas dengan hasilnya? Oke. Sekarang siapa yang ingin naik pertama presentasikan hasil poster buatannya? Oke, silahkan Nak Fadil. Ya. Peduli terhadap makhluk hidup. Saya sedang menggambar burung cendrawasih dan awan. Burung cendrawasih sedang istirahat di dalam pohon sambil melihat pemandangan. Oke, tepuk tangan untuk Fadil.
menggambar kupu-kupu dan burung cendrawasih dan banyak bunga-bunganya. Oke. Jadi pesannya adalah lestarikan kupu-kupu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Sakina. Bisa dengan menanam bunga. Selanjutnya lagi dengan apa? Apa? Oke, bisa juga dengan menanam pohon agar tetap penghijauan. Nah, apa lagi? Apa tadi itu yang sudah kita buat? Apa tadi yang kita buat ini? Nah, betul sekali. Juga salah satunya dengan membuat poster agar seluruh orang-orang mengetahui bahwa kita harus melindungi burung cendrawasih maupun kupu-kupu agar tidak menjadi hewan yang langka atau hewan yang punah. Betul sekali ya. Ternyata anak-anakku semua sudah hebat. Bagaimana pelajarannya tadi? Oke? Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Angkat tangan yang bisa. Nah, Poster adalah media penting yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya. ya betul sekali ya. Poster adalah media publikasi yang berupa gambar, tulisan, atau kombinasi antara keduanya yang terdiri berarti dari gambar dan ada juga tulisannya. Nah, kira-kira apa tujuan poster? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa kira-kira tujuan poster? Ayo, angkat tangan. Nah, Fadil, silahkan, Nah, Fadil. Tujuan poster itu adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai orang banyak. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Silahkan dikerja ya. Bahan obat-obatan sebagai Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, kalau begitu silahkan dikumpul. Mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, baru keempat ya. Silahkan baris pertama dulu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kita melakukan refleksi. Hal yang mana tadi yang paling menarik menurut kalian dari pelajaran kita dari pertama sampai akhir? Oke, Saskina, yang mana? Menggambar berarti saat membuat poster. Yang lain apa? Oke. Wawancara. Saat melakukan wawancara. Siapa lagi yang menurut kalian yang susah menurut kalian tadi dalam pelajaran kita? Oke, Sahra, yang mana? Menjawab LKPD. Tapi bagaimana? Bisa Ji. Betul sekali ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu daerah kita yaitu Alamat Apa yang ingin dipimpin. Oke, Afisa. Alamat. Siap.
sebelum kita pulang, kata kunci untuk pulang kita harus menyebutkan benda atau kata yang awalannya apa bagus ya? Awalannya ma. Oke, silakan berbaris dengan rapi, supaya tidak menyebutkan kata yang sudah disebutkan oleh temannya. Oke, silakan, ma. Oke, oke. Apa? Nah, Nandi. Makasih. Sudah. Silakan. Oke. I know.